Nah, bagaimana nasib setan-setan bisu itu, Pak? Wah, itu lebih berat, Pak. Lebih berat daripada yang adol tadi, yang sesat. Karena setan bisu itu dia bukan hanya dia yang sesat saja, bukan hanya adol, tapi dia sekaligus al-mudil, yang menyesatkan. Kok bisa menyesatkan? Nanti dulu, menyesatkan itu ada dua. Ada yang menyesatkan itu setan yang berbicara. Nah, itu yang yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sudah jelas diarahkan, dia berbicara, dia, kamu ke sana, lakukan itu. Berjudi kamu, berbuat maksiat, berzina kamu. Itu setan-setan berbicara. Menyesatkan kali itu. Bentuk penyesatan yang kedua adalah setan bisu. Sudah jelas umat tidak tahu mana harus ditempuh, mereka diam. Akhirnya umat tersesat karena kebisuan tadi. Maka setan-setan bisu itu dia harus menanggung dosa dia karena memang sesat, sekaligus harus menanggung dosa orang-orang yang dia sesatkan. Mari baca Quran surat An-Nahl 25. Ancaman Allah terhadap mereka itu adalah liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka harus memikul dosa-dosa mereka karena mereka sesat di hari kiamat. Wa auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm, dan dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Berat itu. Nah, kalau ini sudah terjadi, gimana? Ya, adakah harapan? Tidak ada, Pak. Loh, gimana kita bisa nggak punya harapan seperti itu? Harapan apa? Masa Allah tidak akan menolong kita? Nggak akan, Pak. Kok bisa kita yakini Allah tidak akan menolong kita? Tadi Ar-Ra'd 2:11. Allah hanya akan menolong kita kalau kita mau berusaha dulu secara optimal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita sendiri tidak menghendaki perubahan, tidak ada usaha untuk berubah, bagaimana akan terjadi perubahan itu? Ya, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa itu hanya bagian kecil dari usaha, Pak. Ini sekarang ada air minum di hadapan saya. Ya kan, ada air minum ini di hadapan saya. Saya taruh di situ. Saya haus. Lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, seperti yang kau ketahui Allah, saya itu haus. Saya ingin sekali minum, Allah, saya haus. Izinkanlah ya Allah saya minum. Insya Allah sampai sore saya berdoa, saya gak akan minum-minum, Pak. Gak bisa dengan berdoa itu tiba-tiba air ini langsung masuk ke dalam mulut saya. Saya harus berusaha, Pak. Di samping berdoa itu, saya harus berusaha mengambil dengan tangan kanan saya nih, ambil, buka usaha, ini tutupnya. Ambil lagi, dekatkan ke mulut, baru minum. Baru minum, Pak. Kalau hanya dengan berdoa 5 hari, saya nggak akan minum-minum, Pak. Kita ini seringkali kalau diingatkan begini, ya yang penting kita umat Islam teruslah berdoa. Iya betul, kita harus berdoa. Tapi kalau tanpa usaha,